Manchester United mesti mengakui keunggulan tuan rumah Newcastle United 1-2. MU tumbang meski bermain dengan keunggulan jumlah pemain sejak akhir babak pertama. Duel Newcastle versus MU digelar di St James Park pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain pengganti William Osula jadi momok setan merah dengan golnya di menit ke-90. The Magpies menyudahi permainan dengan 10 pemain setelah Jacob Ramsey di kartu merah sebelum turun minum. Namun, Newcastle justru setelahnya memecah kebuntuan lewat gol penalti Anthony Gordon. MU langsung bereaksi dengan menyamakan skor melalui Casemiro. Newcastle berhasil meredam MU di sepanjang babak kedua sebelum memastikan kemenangannya berkat gol Osula. Kekalahan ini tak mengubah posisi MU di papan klasemen Liga Inggris. MU tetap di peringkat ketiga dengan perolehan 52 poin, unggul 1 angka dari Aston Villa di posisi 4 dan 4 poin dari Chelsea di posisi 5. Sementara Newcastle menempati urutan 12 usai mengumpulkan 37 poin. Manchester City harus puas berbagi angka dengan Nottingham Forest di kandang sendiri. Sempat 2 kali unggul, Citizen akhirnya berimbang 2-2. Pada pertandingan pekan ke-30 di Etihad Stadium pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, City memimpin 2 kali lewat Antoine Semenyo dan Rodri di masing-masing babak. Tapi 2 kali pula Forest membuat skor imbang lewat gol-gol Morgan Gibbs-White dan Elliot Anderson. Hanya menambah 1 poin membuat City tertahan di posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan 60 poin. Tertinggal 7 angka dari Arsenal di puncak. Forest di posisi ke-17 dengan 28 poin, unggul selisih gol atas West Ham United di urutan ke-18. Arsenal berhasil meraih kemenangan saat dijamu Brighton and Hove Albion. Mikel Arteta menyanjung komitmen para pemain The Gunners. Bertanding di American Express Stadium pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, Arsenal menang atas The Seagull dengan skor akhir 1-0. Bukayo Saka menjadi penentu kemenangan tim asal London Utara tersebut. Kemenangan itu didapat Arsenal di tengah badai cedera yang dialami beberapa pemain intinya, Mikel Merino, Ben White, William Saliba, dan Martin Odegaard saat ini masih menghuni ruang perawatan. Hasil ini membuat Arsenal sementara menjauh dari kejaran Manchester City saat ini. Meriam London unggul 7 poin dari The Citizen. Arsenal mencatatkan 67 poin, hasil dari 30 kali pertandingan. Atau memainkan 1 laga lebih banyak daripada tim asuhan Pep Guardiola. Kami kehilangan cukup banyak pemain di barisan pertahanan. Namun komitmen dari setiap pemain sungguh luar biasa. Dan itulah alasan mengapa kami mampu melakukan apa yang kami lakukan, kata Arteta kepada BBC. Arsenal sedang bersaing ketat dengan Manchester City dalam perebutan gelar juara Liga Inggris. Arteta menegaskan bahwa timnya hanya harus terus konsisten memetik kemenangan. Kami telah melakukan apa yang harus kami lakukan dan hal itulah yang akan terus kami lakukan ke depannya, tegas Arteta. Chelsea menghajar Aston Villa 4-1 di pekan ke-29 Liga Inggris musim ini. João Pedro menjadi bintang kemenangan The Blues dengan hat-trick yang ia torehkan. Bermain di Villa Park, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, tuan rumah unggul lebih dulu di menit kedua. Douglas Luiz menuntaskan umpan silang mendatar dari Leon Bowley dengan tembakan pelan yang mengecoh barisan belakang Chelsea di kiper Philip Jorgensen. Namun The Blues mampu menyamakan skor di menit ke-35. Umpan terobosan Enzo Fernandez ke Malo Gusto diteruskan kepada João Pedro yang berlari masuk ke kotak penalti. Striker Brazil itu lalu menuntaskan peluang dengan melakukan tap-in di depan gawang. Oli Watkins sempat membawa Villa kembali unggul di menit ke-41. Namun golnya dianulir karena lebih dulu terjebak offside saat menerima umpan dari belakang. Pada injury time babak pertama, justru Chelsea yang berhasil membobol gawang Villa. Kerjasama Alejandro Garnacho dan Fernandes berbuah umpan terobosan kepada João Pedro di kotak penalti. Bebas tak terkawal, ia kemudian melakukan tembakan chip untuk menaklukkan kiper Emiliano Martinez. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Chelsea memperbesar keunggulan di menit ke-55.
tembakan Cole Palmer yang menyambut bola liar hasil tepisan Martinez melaju deras melewati kiper Argentina tersebut, mengubah skor menjadi 3-1. João Pedro kemudian mencetak hat-trick di menit ke-64 untuk membawa Chelsea menjauh 4-1. Bermula dari umpan terobosan Palmer pada Garnacho, winger Argentina itu lalu menggiring bola masuk ke kotak penalti Villa. Saat tinggal berhadapan dengan Martinez, ia memilih mengumpan pada João Pedro yang tak terkawal dan dengan mudah membobol gawang Villa yang sudah kosong. Skor 4-1 bertahan hingga usai. Dengan hasil ini, Chelsea naik ke urutan 5 dengan 48 poin, terpaut 3 poin saja dari Villa yang ada di urutan keempat. Muncul kabar terbaru soal masa depan Massimiliano Allegri. Pelatih AC Milan itu disebut akan menangani Real Madrid musim depan. Allegri memang lagi diisukan akan meninggalkan Milan akhir musim ini setelah tidak puas dengan manajemen klub. Pasalnya, Milan kesulitan bersaing dengan Inter Milan meski sempat tidak terkalahkan sepanjang 24 pertandingan. Allegri menyebut kebijakan transfer yang buruk jadi alasan utama mengapa Milan kedodoran. Itulah mengapa Allegri mulai memikirkan untuk meninggalkan klub lebih cepat dari kontraknya yang habis pada 2027. Jika jadi pergi, Allegri tidak perlu kebingungan mencari klub baru. Pasalnya, ada Real Madrid yang dikabarkan berminat meminangnya musim panas nanti. Menurut Corriere dello Sport, Presiden Madrid Florentino Perez tidak puas dengan Alvaro Arbeloa sebagai manajer interim. Padahal Arbeloa ditunjuk untuk memperbaiki performa tim yang dirasa kurang oke bersama Xabi Alonso. Tapi, Madrid tidak membaik bersama Arbeloa karena langsung tersingkir di babak awal Copa del Rey. Lalu tertinggal 4 poin dari Barcelona di puncak klasemen La Liga. Setelah 2 kekalahan beruntun, Perez melihat Allegri cocok untuk menangani para pemain bintang Madrid seperti halnya Carlo Ancelotti dan Zinedine Zidane. Allegri bukan nama baru untuk Madrid karena sempat dikaitkan pada 2019 dan 2021. Bahkan pada 2021, Allegri nyaris pindah karena sudah mencapai kata sepakat tapi akhirnya malah pindah ke Juventus setelah bertemu presiden klub Andrea Agnelli. Akankah Allegri jadi ke Madrid musim depan? Kita tunggu saja.